Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang pertidaksamaan rasional dan irasional bagian 1. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Soal nomor 1. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x kuadrat plus 5x min 6 lebih dari atau sama dengan 2x kuadrat plus x plus 6 adalah 3x kuadrat plus 5x min 6 lebih dari atau sama dengan 2x kuadrat plus x plus 6. Ruas kanan harus dijadikan 0, sehingga 2x kuadrat plus x plus 6 dipindah ke ruas kiri. Didapat x kuadrat plus 4x min 12 lebih dari atau sama dengan 0. Difaktorkan, didapat x plus 6 kali x min 2 lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, pembuat nolnya adalah x plus 6 sama dengan 0. X sama dengan min 6. X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Selanjutnya, dibuat garis bilangan. Karena pada soal, tanda pertidaksamaan ada sama dengannya, maka min 6 dan 2 digambar titik bulat. Berikutnya, uji titik untuk mencari nilai pada masing-masing interval daerah. Nilainya positif atau negatif. Uji titik dimasukkan pada persamaan terakhir setelah pemfaktoran, yaitu x plus 6 kali x min 2. Saya akan mencari secara cepat, hanya mengalihkan tandanya saja. Pada daerah di kanan 2, saya ambil titik x sama dengan 5. 5 jika dimasukkan ke x plus 6, hasilnya positif atau plus. 5 jika dimasukkan ke x min 2, hasilnya positif atau plus. Jadi, plus kali plus sama dengan plus. Sehingga, daerah di kanan 2 nilainya plus. Berikutnya, pada daerah di antara min 6 dan 2, saya ambil titik x sama dengan 0. 0 jika dimasukkan ke x plus 6, hasilnya positif atau plus. 0 jika dimasukkan ke x min 2, hasilnya negatif atau minus. Jadi, plus kali minus sama dengan minus. Sehingga, daerah di antara min 6 dan 2 nilainya minus. Berikutnya, pada daerah di kiri min 6, saya ambil titik x sama dengan min 8. Min 8 jika dimasukkan ke x plus 6, hasilnya negatif atau minus. Min 8 jika dimasukkan ke x min 2, hasilnya negatif atau minus. Jadi, minus kali minus sama dengan plus. Sehingga, daerah di kiri min 6 nilainya plus. Jika kalian perhatikan, tanda pada masing-masing interval nilainya selang-seling. Plus, minus, plus. Nanti, di soal nomor 2 dan seterusnya, saya akan mencari nilai pada masing-masing interval daerah dengan cara yang lebih cepat. Selanjutnya, karena tanda pertidaksamaan pada soal ini adalah lebih dari atau sama dengan 0, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tandanya positif. Sehingga, HP-nya adalah X, di mana X kurang dari atau sama dengan min 6, atau X lebih dari atau sama dengan 2, dengan X anggota bilangan real.
Soal nomor 2. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat kurang dari 3x adalah 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat kurang dari 3x. 3x dipindah ke ruas kiri, didapat 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 3x kurang dari 0. X-nya dikeluarkan, didapat X kali 2x kuadrat plus 5x min 3 kurang dari 0. Difaktorkan, didapat X kali 2x min 1 kali X plus 3 kurang dari 0. Selanjutnya, pembuat nolnya adalah X sama dengan 0. 2x min 1 sama dengan 0. X sama dengan setengah. X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Selanjutnya, dibuat garis bilangan. Karena pada soal, tanda pertidaksamaan tidak ada sama dengannya, maka min 3, 0, dan setengah digambar titik lubang. Berikutnya, untuk mencari nilai pada masing-masing interval daerah, saya akan mencarinya dengan rumus yang lebih cepat. Pada daerah paling kanan, yaitu di kanan setengah, nilainya melihat nilai koefisien X pada hasil pemfaktoran. Ingat, selalu dimulai dengan daerah yang paling kanan. Perhatikan, X kali 2x min 1 kali x plus 3. Tanda dari koefisien x yang saya beri warna, semuanya adalah positif atau plus. Jadi, plus kali plus kali plus sama dengan plus. Sehingga, daerah paling kanan atau di kanan setengah, tandanya plus. Berikutnya, jika hasil pemfaktoran tidak ada yang pangkat genap, maka sewaktu lompat ke daerah di kirinya, tandanya berubah. Jika plus jadi minus, dan sebaliknya, jika minus jadi plus. Sehingga lompat ke kiri, tandanya jadi minus. Lompat ke kiri lagi, tandanya jadi plus. Dan yang terakhir, lompat ke kiri lagi, tandanya jadi minus. Selanjutnya, karena tanda pertidaksamaan pada soal adalah kurang dari 0, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tandanya negatif. Sehingga HP-nya adalah X, di mana X kurang dari min 3 atau 0 kurang dari X kurang dari setengah, dengan X anggota bilangan real. Soal nomor 3. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X min 1 kali X min 2 dipangkatkan 3 kali X min 3 dikuadratkan lebih dari 0 adalah X min 1 kali X min 2 dipangkatkan 3 kali X min 3 dikuadratkan lebih dari 0. Pembuat nolnya adalah X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Selanjutnya, dibuat garis bilangan. Karena pada soal tanda pertidaksamaan tidak ada sama dengannya, maka 1, 2, dan 3 digambar titik lubang. Hati-hati dalam mengerjakan soal ini. Pada pemfaktorannya, ada yang pangkatnya genap, yaitu X min 3 dipangkatkan 2.
pembuat nolnya adalah 3. Jadi, pada garis bilangan, 3 diberi tanda centang. Selalu ingat, pembuat nol yang pangkatnya genap bisa pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6, dan seterusnya, selalu diberi tanda centang. Pengaruh tanda centang ini adalah jika lompat melewati tanda centang, maka tandanya tetap. Jika plus, tetap plus, dan jika minus, tetap minus. Berikutnya, X-1 kali X-2 dipangkatkan 3 kali X-3 dipangkatkan 2. Ingat, untuk menentukan tanda pada setiap interval daerah, pertama kali harus daerah paling kanan, yaitu di kanan 3. Tanda dari koefisien X adalah plus kali plus dipangkatkan 3 kali plus dipangkatkan 2 sama dengan plus. Sehingga daerah paling kanan atau di kanan 3 tandanya plus. Berikutnya lompat ke kiri. Karena ada tanda centang, tandanya tetap plus. Lompat ke kiri lagi, tandanya jadi minus. Dan yang terakhir, lompat lagi ke kiri, tandanya jadi plus. Selanjutnya, karena tanda pertidaksamaan pada soal adalah lebih dari 0, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tandanya positif. Sehingga HP-nya adalah X, di mana X kurang dari 1 atau 2 kurang dari X kurang dari 3 atau X lebih dari 3 dengan X anggota bilangan real. HP-nya juga bisa ditulis dalam bentuk X di mana X kurang dari 1 atau X lebih dari 2 dan X tidak sama dengan 3 dengan X anggota bilangan real. Kedua HP tersebut artinya sama. Jika soalnya pilihan ganda, kalian bisa memilih jawaban mana yang ada di pilihan gandanya. Soal nomor 4. Agar persamaan kuadrat X kuadrat min MX plus M plus 3 sama dengan 0 mempunyai akar-akar real berbeda, maka batas-batas nilai M adalah X kuadrat min MX plus M plus 3 sama dengan 0. Ingat, persamaan kuadrat bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi, pada persamaan ini, nilai A sama dengan 1, B sama dengan min M, dan C sama dengan M plus 3. Syarat akar-akar real berbeda adalah D lebih dari 0. Ingat, nilai diskriminan atau D adalah B kuadrat min 4AC. Sehingga B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Min M dikuadratkan min 4 kali 1 kali M plus 3 lebih dari 0. M kuadrat min 4M min 12 lebih dari 0. Difaktorkan, didapat M plus 2 kali M min 6 lebih dari 0. Selanjutnya, pembuat nolnya adalah M plus 2 sama dengan 0, M sama dengan min 2. M min 6 sama dengan 0, M sama dengan 6. Selanjutnya, dibuat garis bilangan. Karena pada soal, tanda pertidaksamaan tidak ada sama dengannya, maka min 2 dan 6 digambar titik lubang. Berikutnya,
n plus 2 kali m min 6. Ingat, untuk menentukan tanda pada setiap interval daerah, pertama kali selalu daerah paling kanan, yaitu di kanan 6. Tanda dari koefisien m adalah plus kali plus, sama dengan plus. Sehingga daerah paling kanan atau di kanan 6, tandanya plus. Berikutnya, lompat ke kiri, tandanya jadi minus. Dan yang terakhir, lompat lagi ke kiri, tandanya jadi plus. Selanjutnya, karena tanda pertidaksamaan pada soal adalah lebih dari 0, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tandanya positif. Sehingga batas nilai m adalah m kurang dari min 2 atau m lebih dari 6. Soal nomor 5. Agar persamaan kuadrat mx kuadrat plus 2mx plus 3 sama dengan 0 mempunyai akar-akar real, maka batas-batas nilai m adalah mx kuadrat plus 2mx plus 3 sama dengan 0. A sama dengan m, B sama dengan 2m, C sama dengan 3. Syarat akar-akar real adalah D lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga B kuadrat min 4AC lebih dari atau sama dengan 0. 2M dikuadratkan min 4 kali M kali 3 lebih dari atau sama dengan 0. 4M kuadrat min 12M lebih dari atau sama dengan 0. Kedua ruas dibagi 4, didapat M kuadrat min 3M lebih dari atau sama dengan 0. Difaktorkan, didapat M kali M min 3 lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, pembuat nolnya adalah M sama dengan 0. M min 3 sama dengan 0. M sama dengan 3. Selanjutnya, dibuat garis bilangan. Karena pada soal, tanda pertidaksamaan ada sama dengannya, maka 0 dan 3 digambar titik bulat. Berikutnya, M kali M min 3. Ingat, untuk menentukan tanda pada setiap interval daerah, pertama kali selalu daerah paling kanan, yaitu di kanan 3. Tanda dari koefisien M adalah plus kali plus, sama dengan plus. Sehingga daerah paling kanan atau di kanan 3, tandanya plus. Berikutnya, lompat ke kiri, tandanya jadi minus. Dan yang terakhir, lompat lagi ke kiri, tandanya jadi plus. Selanjutnya, karena tanda pertidaksamaan pada soal adalah lebih dari atau sama dengan 0, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tandanya positif. Hati-hati, pada soal ini, M terletak pada koefisien X kuadrat. Ingat, pada bentuk umum persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ada syarat A tidak sama dengan 0. Sehingga, pada soal ini ada syarat M tidak sama dengan 0. Syarat tersebut digambar pada garis bilangan, seperti tampak pada gambar. M semua bilangan kecuali 0. Jadi, 0 digambar titik lubang.
Selanjutnya, daerah penyelesaian adalah daerah yang kena arsiran pada kedua garis bilangan. Kebetulan, angka 0 pada garis bilangan atas titik bulat, sedangkan pada garis bilangan bawah titik lubang. Jika ada kasus seperti ini, daerah penyelesaiannya adalah titik lubang. Sehingga batas nilai M adalah M kurang dari 0 atau M lebih dari atau sama dengan 3. Berikut ini latihan soal untuk kalian kerjakan sendiri. Jika ingin tahu benar atau salah, jawaban bisa ditulis di komen ya. Nah, akhirnya pembahasan soal bagian 1 sudah selesai. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Bye.